Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Berjumpa kembali di sini masih dengan Ibu Dede. Pada malam hari ini ibu akan menyampaikan materi yaitu tema 4. Nah, anak-anak ibu bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, pada malam hari ini ibu akan menyampaikan yaitu tema 4, keluargaku, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Adapun ibu menyampaikan materi ini yaitu yang pertama agar anak-anak ibu semua dapat bermain loncat tali dengan baik sehingga anak-anak ibu dapat melakukan gerakan melompat satu arah sesuai dengan konsep dan ruangannya. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu dapat memperkenalkan keluarga besar secara tertulis dan dapat menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya serta mampu menggunakan kata-kata ungkapan perkenalan dalam satu kalimat tentunya dengan bahasa yang santun dan baik serta benar. Dan selanjutnya lagi anak-anak ibu juga dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, seperti dengan menggunakan jengkal tangan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tujuan ibu agar anak-anak ibu dapat mengamati teks bacaan siswa, yaitu dapat melakukan pendataan mengenai tentang kedudukan keluarga besarnya dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mulai ya pembelajaran pada malam hari ini, yaitu yang pertama di sini akan kita mulai pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 ini di sini ibu mempunyai teks bacaannya. Nah, disimak ya anak-anak ibu. Hari Minggu Udin berkunjung ke rumah kakeknya. Udin berkumpul dengan keluarga besarnya. Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Nah, anak-anak ibu, dari teks ini menceritakan Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di sana ternyata ada sepupu dia. Kemudian mereka melakukan lompat tali. Tentunya anak-anak ibu tahu ya, yang namanya permainan lompat tali, bahkan mungkin di antara kalian sudah ada yang memainkannya. Nah, seperti inilah anak-anak ibu, permainan lompat tali ini yang ada di gambar layar ini. Nah, mereka sedang bermain lompat tali. Nah, nanti kita akan belajar mengenai tentang pelajaran ini ya anak-anak ibu. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan kembali. Di sini ibu akan memberitahu kepada kalian tentang lompat tali tadi. Nah, yang harus kita siapkan adalah siapkan tali karet. Jadi sebelum kita bermain lompat tali tadi, kita yang pertama harus siapkan tali karet. Nah, kalian tahu tidak anak-anak ibu seperti apakah tali karet itu? Nah, tali karet itu tentunya kalian tahu ya. Nah, seperti yang ada di gambar layar ini. Ini adalah salah satu tali karet yang masih dalam bentuk biasa ya nak. Belum dijadikan tali untuk melompat ya. Kemudian kalian jalin. Tentunya kalian tahu ya anak-anak ibu bagaimana caranya untuk menjalin karet ini agar menjadi sebuah tali untuk bermain lompat tali ya nak. Nah, setelah kalian jalin akan jadilah seperti ini anak-anak ibu. Nah, ini seperti ini. Anak-anak ibu tidak asing lagi kan dengan yang bentuk seperti ini, tali karet seperti ini yang berwarna merah. Bahkan sampai sekarang masih ada ya nak yang tali karet warna merah. Nah, kemudian anak-anak ibu, setelah kalian jadikan tali karet ini, maka kalian cari teman kalian. Nah, pilih 2 teman yang bertugas memegang tali karet. Jadi, untuk bermain tali karet ini, dia tidak bisa hanya berdua, minimal 3 orang atau lebih. Karena 2 diantaranya, nah, itu memegang masing-masing ujung karet. Kemudian yang satu bermain, yaitu ujung karet yang kanan dan juga ujung karet yang kiri. Kemudian satunya lagi bermain, yaitu berlari dari jarak yang jauh. Kemudian setelah mendekati karet, maka dia melompat ya nak, seperti
Gambar yang ini, nah ini masih dua orang ya anak-anak ibu. Dua orang ini yang bertugas ataupun mereka berjaga, bertugas memegang ujung karetnya. Memegang ujung karet yang kiri, memegang ujung karet yang kanan. Kemudian lagi kita lihat pada layar berikutnya. Nah, cara bermainnya seperti ini anak-anak ibu. Berlari, kemudian lompat di atas tali tersebut. Nah, kira-kira agak jauh dari jarak karet ya yang dipegang oleh kawan kalian tadi, kalian berlari tuh nak. Setelah berlari, setelah agak tiba pada ujung pada lompat karet tadi, nah segeralah kalian melompat di atas karet tersebut ya, berlari kemudian lompat di atas tali tersebut. Kalian tahu tidak, gerakan berlari dan melompat ini ternyata adalah gerakan olahraga yang sudah kita lakukan ataupun sudah ibu jelaskan beberapa hari yang lalu. Ternyata dari permainan ini anak-anak ibu, dari permainan lompat tali ini adalah gerakan olahraga sehingga menjadi tubuh kita sehat, yaitu dengan berlari dan melompat. Nah, sangat senang ya anak-anak ibu bisa bermain sambil berolahraga. Nah, bisa kalian lakukan ya nak ya. Nah, di sini adalah gambarnya nak. Nah, ini adalah anak yang akan berlari. Nah, berlari kemudian dia akan melompat. Nah, di sini dari gerakan ini, dari anak-anak ini kita bisa lihat ini adalah salah satu bentuk permainan lompat tali. Jadi ibu ulangi, untuk permainan lompat tali ini caranya yaitu berlari kemudian lompat di atas tali tersebut. Anak-anak ibu sudah tidak asing lagi ya dengan permainan lompat tali ini ya nak. Cuman kita perlu belajar kembali. Ternyata permainan tersebut sangat baik untuk kesehatan ya, yaitu kita bisa berolahraga, berlari dan melompat. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu, kita bisa lihat di sini. Nah, teks ini juga mengatakan jika kaki tersangkut karet akan berganti jaga memegang karet. Jadi di dalam permainan lompat tali ini, misalnya saja kaki kalian tersentuh saat melompat tadi, tersentuh karet, maka kalian harus bergantian dengan kawan kalian tersebut. Ya, itu namanya berjaga. Nah, ini kakinya tersangkut karet nih nak di dalam gambar ini ya. Misalnya saja ini adalah Lani. Lani kakinya tersangkut karet saat dia melompat tali tersebut ya, melompat karetnya nih, tali karet ini. Maka Lani harus bergantian lagi dengan kawan yang memegang ujung karet tersebut ya nak ya. Nah, kemudian lagi nak, kita akan lihat lagi. Nah, setelah anak-anak tadi bermain lompat tali, di sini kita akan belajar tentang silsilah keluarga. Kita akan baca ya nak. Masih ingatkah silsilah keluarga besar yang sudah kamu buat? Ceritakan silsilah keluargamu. Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, anak-anak ibu, pada beberapa hari yang lalu kita sudah belajar mengenai tentang silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga itu apa ya nak? Yaitu asal-usul keluarga. Nah, kalian harus bisa menceritakan di depan teman-temanmu. Bisa juga kalian ceritakan saat kalian bermain. Bagaimana caranya nak? Nah, kita akan lihat kembali di sini, yaitu pada pembelajaran 3. Nah, pembelajaran 3 ini yang pertama kali akan mengawali adalah yaitu sebuah gambar. Kira-kira gambar ini merupakan keluarga kecil atau keluarga besar? Iya, benar. Ini adalah keluarga besar Udin. Nah, keluarga besar Udin ini kita bisa lihat ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya, kemudian ada kakek dan neneknya. Udin nampaknya bahagia ya memiliki keluarga besar. Kita akan lanjut lagi ya anak-anak ibu dalam teks bacaan berikut ini. Berkumpul bersama keluarga besar. Disimak ya nak, ibu akan bacakan teks bacaannya. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar kakek dan nenek. Nah, kakek dan neneknya itu sudah tua, tapi kakek dan nenek tetap sehat.
Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Nah, anak-anak ibu, tentunya kalian juga seperti Udin ya, memiliki keluarga besar, memiliki kakek dan nenek. Nah, apa yang harus kita lakukan, Nak? Tentunya harus kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, memiliki kakek dan nenek meskipun sudah tua tetap sehat. Seperti yang Udin miliki nih, keluarga Udin sangat bahagia. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Udin ceritakan, berkumpul bersama keluarga besar. Anak-anak ibu juga bisa ya, Nak ya, menceritakan keluarga besar kalian seperti yang Udin lakukan ini. Bisa dicoba ya, Nak ya. Nah, selanjutnya lagi, Nak. Di dalam gambar ini kalian bisa perhatikan. Nah, di sini Udin sedang apa kira-kira? Kemudian kawan-kawannya tampak memperhatikan Udin semua. Siapa yang tahu Udin sedang apa, Nak? Iya, benar. Udin sedang memperkenalkan keluarganya. Di sini kita bisa lihat, selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat. Nah, di sini Udin sedang memperkenalkan anggota keluarganya. Di saat kita memperkenalkan anggota keluarga kita, tentunya harus dengan menggunakan bahasa yang baik ya anak-anak ibu. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana caranya kita memperkenalkan diri dan juga menceritakan anggota keluarga kita. Tentunya kita harus bisa tahu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kemudian yang kedua, kapankah itu? Yang ketiga, apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Kemudian, ceritakan kepada teman sekelasmu. Nah, seperti yang Udin lakukan di saat dia memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Nah, bisakah kalian seperti Udin, Nak? Jadi harus kalian ketahui di sini ada pertanyaannya agar kalian bisa bercerita seperti Udin. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Misalnya pernah. Kapankah itu? Saat hari-hari besar, misalnya saat hari raya Idul Fitri, hari Natal, hari tahun baru, atau juga mungkin hari ulang tahun. Kemudian, apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Apa saja itu? Misalnya makan bersama, kemudian bercerita tentang kegiatan kalian masing-masing. Nah, di sini misalnya Ibu akan bercerita sedikit ya, Nak. Seperti yang Udin lakukan. Kami berkumpul dengan keluarga besar di rumah Paman dan Bibi di saat hari tahun baru. Kemudian kami makan bersama, setelah itu kami bercerita mengenai tentang kegiatan kami, serta mengenai tentang kegiatan belajar di sekolah kami. Kami sangat bahagia sekali. Nah, itu merupakan salah satu bentuk mengenai tentang cerita mengenai tentang keluarga kalian ataupun keluarga kita. Ya, anak-anak ibu, bisa saja kalian bercerita kan, Nak? Nah, bisa dicoba anak-anak ibu. Semoga kalian paham ya, Nak ya. Kemudian lagi, selanjutnya, untuk memperkenalkan diri, tentunya kalian harus tahu tentang kalimat perkenalan. Seperti yang Udin lakukan di depan kelas tadi, menggunakan ungkapan perkenalan. Nah, ungkapan perkenalan itu misalnya seperti ini anak-anak ibu. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Kemudian lagi contoh yang kedua. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Nah, di antara kedua kalimat ini adalah salah satu contoh ungkapan kalimat perkenalan. Jadi harus diingat ya, Nak ya. Nah, ini adalah bentuk kalimat perkenalan seperti yang Udin lakukan di depan kelas. Nah, ini Udin berarti sudah menggunakan kalimat perkenalan. Selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat. Nah, anak-anak ibu diingat ya, ini adalah merupakan salah satu contoh-contoh dari kalimat perkenalan. Ya, Nak ya. Nah, kemudian lagi anak-anak ibu, kita akan lanjutkan anak-anak ibu. Nah, setelah kita belajar tentang
silsilah keluarga tadi, maka di sini ada teks bacaan lagi, yaitu Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Nah, setelah Udin tadi belajar mengenai tentang perkenalan, kemudian Udin bermain ke rumah kakeknya. Ternyata di rumah kakeknya itu ada tali karet yang panjang. Udin ingin mengukur panjang tali karet tersebut. Bagaimana caranya ya nak? Sementara di rumah kakek Udin itu tidak ada meteran untuk mengukur tali panjang. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Udin? Kita lihat dulu gambar di sini. Nah, di sinilah nak. Ini adalah gambar Udin mengukur panjang tali karet. Nah, kita akan mengamati gambar ini. Kira-kira dalam mengamati gambar ini, kira-kira Udin mengukur panjang tali karet dengan apa coba nak? Ayo. Iya, benar sekali anak-anak ibu. Yaitu dengan jengkal tangannya dia ukur, karena di rumah kakeknya tidak ada meteran untuk mengukur panjang tali karet, sehingga dia mempunyai ide untuk mengukur dengan jengkal tangannya karena dia ingin mengetahui panjang tali karet tersebut. Nah, di sini ada bacaannya anak-anak ibu. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, anak-anak ibu, kalian harus tahu ya, ternyata anggota tubuh kita bisa juga digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, misalnya dengan jengkal tangan seperti yang Udin lakukan. Tapi perlu anak-anak ibu ketahui ya, untuk mengukur panjang dengan menggunakan jengkal tangan itu adalah suatu ukuran panjang yang tidak baku. Artinya boleh saja digunakan tapi hanya untuk kita pribadi, tidak untuk umum. Kalau yang baku yang sudah disahkan untuk mengukur panjang itu tetap menggunakan satuan, misalnya meter, kilometer, sentimeter. Ya anak-anak ibu, jika untuk kita sendiri saja itu menggunakan yang tidak baku tidak apa-apa, yaitu menggunakan jengkal tangan seperti yang Udin lakukan ini ya anak-anak ibu. Nah, perlu kalian ingat, yang menggunakan jengkal tangan adalah menggunakan satuan ukuran tidak baku ya nak ya. Nah, kemudian lagi kita akan lanjut lagi. Setelah dia mengukur panjang karet tersebut dan dia mengetahuinya, kemudian dia akan menulis kira-kira apa ya yang akan ditulis oleh Udin. Nah, di sini ada kakek dan juga ada neneknya. Nah, kira-kira di sini sedang apa ya? Ternyata Udin sedang bertanya jawab dengan kakeknya mengenai tentang silsilah keluarga dia. Nah, di sini Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya Benny, juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, di sini kakek sudah bercerita tentang cucunya, kemudian Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Saudaranya itu seperti apa misalnya? Nah, kalian harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang diajukan Benny kepada kakeknya, nak. Ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Misalnya, siapa yang ditanya? Kemudian lagi, apa nama panggilan di keluarganya? Kemudian, apa pekerjaannya? Kemudian, apa beliau sudah berkeluarga? Siapa saja anggota keluarganya? Nah, siapa yang ditanya? Misalnya yang ditanya ini adalah adik dari orang tua Benny. Nah, adik dari orang tua Benny. Apa nama panggilan di keluarganya? Jika adik dari ayahnya Benny, tentunya Benny memanggil paman. Kemudian apa pekerjaan pamannya? Misalnya saja seorang wartawan. Kemudian apa beliau sudah berkeluarga? Jika belum, maka tulis belum. Jika sudah, maka sudah. Kemudian lagi, siapa saja anggota keluarganya? Jika pamannya Benny sudah berkeluarga, nah sudah memiliki keturunan atau belum, misalnya saja anaknya. Seperti itu ya anak-anak ibu, bisa kalian lakukan saat kalian berkunjung ke rumah kakek ya nak ya, agar kalian lebih paham tentang silsilah keluarga besar kalian ya nak ya. Maka di akhir dari pembelajaran tadi akan ibu berikan kesimpulan,
yaitu yang pertama, anak-anak ibu dapat bermain loncat tali dengan baik dengan gerakan lari dan lompat. Jadi anak-anak ibu bisa berolahraga dan bermain, yaitu dengan lari dan melompat, yaitu bermain loncat tali seperti yang pertama tadi Ibu jelaskan ya nak ya. Nah, kemudian mungkin kalian juga bisa bermain juga ataupun langsung bisa kalian coba. Nah, kemudian yang kedua anak Ibu dapat menuliskan dan memperkenalkan anggota keluarganya dengan kalimat perkenalan. Nah, ungkapan perkenalan tadi ya nak harus perlu kalian ingat, misalnya perkenalkan, namaku Aisyah, ayahku bernama Abdullah, sementara ibuku bernama Fatimah. Nah, itu adalah salah satu contoh ungkapan kalimat perkenalan. Ya, nak ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui cara mengukur panjang dengan alat ukur tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ben tadi, menggunakan jengkal tangan. Kemudian dapat mendata kedudukan keluarga sesuai dengan baik dan benar. Nah, kalian bisa coba mendata kedudukan keluarga kalian ya, agar kalian lebih dapat mengenali tentang silsilah keluarga kalian. Ya, anak-anak Ibu, atas apa yang Ibu sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan Ibu mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan di dalam Ibu menyampaikan. Maka Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.